Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Demaris dengan NIM 190602300 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit hasil skripsi saya dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Children Learning in Science untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya siswa dalam memiliki pemahaman konsep yang baik. Dengan memiliki pemahaman konsep yang baik, maka siswa akan mampu untuk menjelaskan kembali informasi yang mereka peroleh dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, masih terdapat beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep IPA. Salah satu contohnya adalah temuan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nikadek Erina Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2022, di mana nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa itu adalah 63, sedangkan KKM-nya adalah 76. Hal serupa juga ditemukan pada penelitiannya Widya Diana dan kawan-kawan pada tahun 2014, di mana nilai rata-rata siswa yang diperoleh adalah 54 yang masih cukup jauh dari KKM-nya yaitu 70. Hal ini tentunya disebabkan karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa masih kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Maka dibutuhkan sebuah upaya yang tepat agar pembelajaran materi macam-macam gaya dalam pelajaran IPA dapat tersampaikan secara optimal. Dalam mengatasi hal tersebut, maka solusi yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science pada materi macam-macam gaya dalam pelajaran IPA. Model pembelajaran ini nantinya akan menuntun siswa dalam melakukan sebuah praktik, di mana nanti siswa akan mencoba untuk mengkonstruksi pemahaman konsepnya sendiri, sehingga siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi nantinya siswa akan lebih paham mengenai apa yang sedang mereka pelajari. Yang menjadi kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu nantinya siswa akan terbiasa dengan sistem belajar secara mandiri. Kemudian kreativitas siswa juga akan berkembang dan terjalinnya kerjasama sesama siswa, sehingga kegiatan pembelajaran pun akan menjadi lebih bermakna. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science? 2. Bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya? 3. Bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. 2. Kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. 3. Kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Kajian teori dalam penelitian ini. 1.
Model pembelajaran Children Learning in Science. Model pembelajaran Children Learning in Science adalah suatu model pembelajaran di mana siswa akan mengkonstruksi pemahaman konsepnya sendiri melalui sebuah kegiatan praktik, baik itu observasi ataupun eksperimen. Langkah dari model pembelajaran ini ada 5. 1. Orientasi. 2. Pemunculan gagasan. 3. Penyusunan gagasan. 4. Penerapan gagasan. Dan yang kelima adalah pemantapan gagasan. Kajian teori yang kedua adalah kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep adalah suatu kemampuan siswa dalam menguasai suatu materi, sehingga siswa dapat menjelaskan kembali informasi yang mereka dapatkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Indikator dari kemampuan pemahaman konsep ada 7. Yang pertama yaitu menafsirkan. Yang kedua memberi contoh. Yang ketiga mengklasifikasikan. Yang keempat meringkas. Yang kelima menarik simpulan. Yang keenam membandingkan. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan. Kajian teori yang ketiga adalah macam-macam gaya dalam pelajaran IPA. Pengertian gaya itu sendiri adalah gaya merupakan sebuah kekuatan baik itu berupa tarikan ataupun dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda yang dikenainya dapat berubah kedudukan ataupun berubah bentuk. Nah, untuk macam-macam gaya sendiri yang dipelajari dalam pelajaran IPA, di sini ada 5. Yang pertama yaitu gaya otot, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya listrik, dan yang kelima adalah gaya gravitasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan atau ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Mixed method merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh peneliti. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Sequential explanatory adalah sebuah desain penelitian yang melewati 2 tahap pengumpulan data. Pada tahap pertama yaitu secara kuantitatif. Pada tahap kedua yaitu secara kualitatif. Jadi di sini peneliti akan mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu, yang kemudian akan diikuti oleh data kualitatif. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Sekolah Dasar Negeri Bukanagara yang beralamat di Jalan Bukanagara nomor 5, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar yang berjumlah 30 orang dengan karakteristik di mana siswanya belum sepenuhnya terampil dalam pemahaman konsep IPA dan gurunya belum menerapkan model pembelajaran Children Learning in Science. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu instrumen tes yang berupa tes tertulis. Yang kedua adalah instrumen non-tes berupa angket, wawancara, dan observasi. Prosedur dalam penelitian ini yang pertama yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini, peneliti akan merumuskan masalah mengenai pertanyaan yang nantinya akan dicari jawabannya oleh peneliti melalui sebuah penelitian. Yang kedua yaitu merumuskan landasan teori.
Di sini peneliti akan mencari sumber bahan ataupun referensi yang nantinya akan mendukung peneliti dalam menyusun laporan ataupun pada saat proses pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Pada tahap ini akan ada 3 tahap yang akan dilalui. Pada tahap pertama yaitu pemberian soal pretest. Di sini peneliti akan memberikan soal pretest kepada siswa. Pada tahap kedua yaitu pemberian treatment atau pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Kemudian pada tahap ketiga yaitu pemberian soal post-test. Nah, pada tahap ini peneliti akan kembali memberikan soal kepada siswa setelah tadi adanya treatment atau pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Yang keempat yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data secara kualitatif tadi yaitu melalui wawancara dan angket kepada guru dan siswa terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian, tahap yang kelima adalah menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Jadi, data yang sebelumnya sudah dikumpulkan, baik itu data kuantitatif ataupun kualitatif akan dianalisis kembali. Tahap yang keenam yaitu merumuskan simpulan dan saran. Pada tahap ini, peneliti akan merumuskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pengolahan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengolahan data kuantitatif. Data kuantitatif akan diolah dengan menggunakan SPSS, di mana nantinya akan diperoleh hasil yang meliputi normalitas, homogenitas, t-test, dan juga N-Gain score. Yang kedua yaitu pengolahan data kualitatif. Data kualitatif akan diolah dengan menggunakan penjabaran kategori dan sintesis data serta menggunakan juga Microsoft Excel. Adapun tahapan nanti analisis datanya yaitu pertama akan melalui reduksi data terlebih dahulu, kemudian penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang pertama yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata pretest siswa yaitu sebesar 54,90. Kemudian nilai rata-rata post-test siswa yaitu sebesar 83,03. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terjadi sebuah peningkatan di mana yang tadinya nilai pretest siswa itu hanya sebesar 54,90. Kemudian ia meningkat menjadi 83,03 pada post-test. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat juga bahwa N-Gain score-nya itu adalah sebesar 0,605 di mana peningkatannya itu berada pada ranah sedang. Hasil penelitian yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Di sini dapat kita lihat bahwa masih terdapat siswa yang masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal tes pada salah satu indikator kemampuan pemahaman konsep, khususnya pada indikator menarik simpulan, karena dilihat dari persentase rata-rata jawaban benarnya, di sini paling sedikit yaitu sebesar 68% dengan persentase rata-rata jawaban salahnya yaitu 32%. Berdasarkan hasil observasi dari 5 kali pertemuan, di sini diperoleh hasil perhitungan rata-rata sebesar 91% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa, di sini siswa mengalami beberapa kesulitan dalam menjawab beberapa soal mengenai macam-macam gaya dalam pelajaran IPA. Kemudian, berdasarkan hasil angket juga yang disebar kepada siswa,
ternyata dari 10 pernyataan di sini diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 87% dengan kriteria sangat baik. Hasil penelitian yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Berdasarkan hasil observasi dari 5 kali pertemuan, di sini diperoleh nilai rata-rata sebesar 93% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian berdasarkan hasil wawancara di sini ternyata guru mengalami kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran Children Learning in Science dikarenakan model tersebut memiliki banyak langkah dan juga setiap langkah tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kemudian berdasarkan hasil angket dari 10 pernyataan yang diberikan kepada guru, di sini diperoleh nilai rata-rata sebesar 84% dengan interpretasi sangat baik. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1. Terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep macam-macam gaya dalam pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil uji tes, di mana H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian, dapat dilihat juga dari hasil Engage Score, di mana nilai rata-rata siswanya adalah 0,605 dengan kriteria peningkatan berada pada taraf sedang. Yang kedua, terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Di sini, siswa kesulitan dalam menyelesaikan salah satu indikator yang ada dalam kemampuan pemahaman konsep, yaitu pada indikator menarik simpulan. Namun, sebagian besar siswa sudah mampu menjawab dengan benar. Yang ketiga, yaitu terdapat kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning in Science. Di sini, guru merasa kesulitan karena langkah dari model pembelajaran Children Learning in Science ini banyak sekali langkahnya dan langkah-langkah tersebut tidak selalu mudah untuk dilakukan. Nah, kemudian waktu juga dirasa kurang cukup karena langkahnya itu yang banyak. Dan di sini juga guru harus banyak mempersiapkan, seperti harus menyiapkan alat-alat praktik yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti menyarankan yang pertama yaitu model pembelajaran Children Learning in Science dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA. Yang kedua yaitu bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti ulang, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.